Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bil khusus saudara kita dari Connect ya Pak Bagus, Pak dari Pinbook ada Pak Aslihan, kemudian Kementerian ada Pak Pris, saya lihat ada Pak Ali Sakti, Assalamualaikum, juga Pak Adi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama bermuajahah dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan sharing ya terkait dengan manajemen resiko untuk menjaga sustainability BMT. Pertama, bagi kami ya, bagi saya dan teman-teman sekalian gitu ya, terutama dari pengelola BMT, itu memang memetakan resiko ini dalam dua aspek besar dulu gitu ya. Ini yang pertama kali kita lihat ya sebagai helikopter view-nya, bahwa kita ketika sekarang kita bicara masalah resiko, maka kita akan berbicara tentang bagaimana menilai potensi, menilai ancaman. Jadi kapal itu masih bagus, masih baik-baik saja jalannya, gitu ya. Maka muncullah namanya risk mitigation atau mitigasi resiko. Jadi bagaimana menilai potensi ancaman dan kemudian menemukan cara terbaik untuk mengatasi ancaman itu. Jadi kita buat semacam pasangan-pasangan, halangan-halangan gitu ya, supaya ancaman itu nggak sampai nubruk kapal gitu. Istilahnya yang kita bahas di BMT seperti itu ya. Dan saya sekarang masih berada di BMT Beringharjo, dan dalam pembahasan mitigasi resiko ini memang yang muncul adalah antisipasinya, gitu ya, antisipasinya. Tapi ketika kapal itu sudah mulai mau tenggelam ya, seperti kondisi sekarang ini bahasanya memang harusnya bukan risk management, tapi bahasanya harusnya adalah krisis manajemen, dan namanya adalah krisis recovery. Nah, jadi kita akan membatasi pada posisi itu. Kalau misalnya kemudian nanti kita korelasikan dengan kondisi sekarang, berarti ini bukan mitigasi resiko, tetapi kita krisis recovery gitu ya. Seperti sekarang misalnya sudah banyak terlihat NPF itu sudah pada naik, gitu ya. Ini bukan mitigasi lagi yang kita lakukan, tapi udah krisis recovery. Bagaimana supaya NPF itu turun, gitu ya. Tapi kalau misalnya NPF itu dulu kita masih angka 2, angka 3% gitu ya, supaya dia nggak jadi 5, nggak jadi 7, maka kita buat namanya mitigasi resiko. Ya, tapi sekarang ini rata-rata NPF BMT berdasarkan data yang saya miliki itu sudah mulai bergerak ya, di angka 7, 8, ya, bahkan ada yang sampai 10 gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah krisis recovery, jadi lebih ekstrim lagi treatmentnya. Itu yang perlu saya dudukan dulu ya, bahwa kita sekarang di risk management. Kemudian yang kedua yang menjadi bagian pengukuran kita biasanya di BMT ini, kami membagi menjadi dua pengukuran resiko dulu. Ya, pertama adalah inherent risk sama risk control system. Jadi manajemen resiko ini harus memiliki dua aspek ini. Aspek pertama adalah aspek yang terkait dengan resiko yang melekat pada aktivitas dan aspek kontrolnya gitu. Ya, jadi kalau yang aspek resiko melekat ini muncullah nanti beberapa resiko. Kalau kami sih bacanya ada 8 resiko. Ya kan, kalau di aturan dari Kementerian Koperasi itu ada 4 resiko ya, resiko strategik, resiko keuangan, resiko likuiditas, sama resiko pembiayaan. Operasional sama pembiayaan. Nah, jadi ini adalah aktivitasnya, ya, aktivitas yang melekat. Tapi kita melihat ada 8. Nanti saya sampaikan. Kemudian di pengendaliannya sendiri ini terkait sama perannya, gitu ya. Jadi peran pengendalinya, siapa yang mengendalikan resiko ini, gitu ya. Nah, itu ada peran kabak, ada peran manajer cabang, ada peran internal audit yang tadi disampaikan juga oleh Pak Adi. Gitu. Tapi di aktivitasnya sendiri ini muncul resiko. Nah, nanti ada kontrolnya. Nah, ini harus saling terkait gitu ya. Di BMT harusnya kita melaksanakannya seperti itu. Nah, 8 resiko itu seperti ini. Ada pembiayaan, likuiditas, operasional, strategi, pasar, kepatuhan, reputasi, dan hukum.
Kalau tadi dari moderator kayaknya saya di likuiditas sama di apa tadi ya? Di apa tadi Mbak? Nah itulah kurang lebih ya. Jadi ada 8 resiko. Nah kalau 8 resiko ini yang harus harus dimitigasi. Kemudian kalau kita relevansi dengan kondisi krisis sekarang, itu sebenarnya kalau kami mengamati ya dari BMT dan saya dari Ventura, itu mulainya dari resiko pasar sebenarnya. Kemudian dia bergerak kepada resiko likuiditas karena pasar ini kan resiko terkait dengan perubahan portofolio pasar. Ya masyarakat nggak boleh ke pasar karena nggak boleh bukannya nggak boleh, nggak bisa ke pasar karena physical distancing dan stay at home gitu ya, sehingga kemudian likuiditas awal-awal dulu terganggu, kemudian bergerak ke pembiayaan, kemudian bergerak ke operasional. Sekarang ini lagi operasional nih, artinya pendapatan BMT rata-rata jatuh semua. Ya. Beberapa data yang saya miliki itu sudah mulai bergerak 7 sampai 20% ya dari bulan Maret. Jika dibandingkan dengan bulan Maret itu pendapatan sudah slow down di angka 7 sampai dengan 20%, bahkan udah ada yang 30%. Kemudian larinya ke strategik dan kemudian terakhir ke reputasi. Ini udah manajemen krisis ya. Nah, jadi ini resiko-resiko yang menurut kami terjadi di BMT. Nah, bagaimana kemudian antisipasinya atau mitigasinya? Kami coba untuk melihat mitigasi resiko ini dengan melakukan komparasi gitu ya. Tadi Pak Adi cerita tentang perbankan gitu ya. Nah, saya juga kebetulan di Ventura juga kita di bawah OJK dan kita mengamati ya. Kami mengamati sendiri bahwa memang di perbankan sendiri kebijakannya ada tiga pilar ya, paling nggak kurang lebih ya, kalau saya katakan pilar mungkin nggak, 3 step ya, 3 langkah gitu yang mereka lakukan untuk melakukan mitigasi tersebut ya. Pertama, mereka menggunakan internal auditor approach ya, menggunakan metode COSO ISO dari mulai analisa-analisa resiko secara sendiri ya, secara mandiri, kemudian melakukan enterprise risk management dengan ISO 31000. Kemudian mereka menggunakan metode Basel 1, Basel 2. Kemudian mereka menggunakan metode fraud management, how to protect. Nah, dari sini kemudian kami menerapkan dalam BMT kami dengan menggunakan 3 model ya, berdasarkan metode ini. Nah, ini modelnya. Jadi ada tiga ya, saya sebut sebagai tiga sentral gitu ya untuk melakukan mitigasi resiko. Pertama adalah di pengendalian internalnya, kemudian yang kedua adalah di manajemen pendanaannya, dan yang ketiga adalah di manajemen SDI-nya. Nah, 3 elemen inilah yang kemudian diterapkan dalam membangun manajemen resiko di BMT. Nah, cuman memang problem pertama di pengendalian internal ini. Bahwa sebenarnya pengendalian internal ini sangat punya peran tadi untuk melakukan mitigasi dari sisi pengawasannya, dari sisi kontrolnya, gitu ya. Nah, ini seharusnya dia punya peran yang maksimal, tetapi masalahnya jarang sekali BMT yang punya internal auditor. Ya, pengendali internal di BMT itu sangat jarang, saya bisa katakan sangat jarang, gitu ya. Dan kalau di lembaga OJK, internal auditor itu nomor 1 struktur yang harus ada ya di perusahaan. Kalau nggak ada ya selalu akan ditanyakan kenapa kok belum ada internal auditor gitu. Tapi kalau di kita internal auditor itu terakhir. Pokoknya AO dulu lah pertama, AO, FO, LO gitu ya. Internal auditornya mana? Oh iya, internal auditor. Oh terakhir lah baru kemudian dibuat internal auditor setelah kepontal-pontal, setelah berdarah-darah baru keluarlah internal auditor gitu. Padahal nggak kayak gitu, internal auditor kan harusnya pertama. Nah, ini memang terkait sama SDM ya, nanti terkait sama SDM. Sebenarnya untuk enlargement job gitu itu boleh aja gitu, internal auditor misalnya harusnya diperankan oleh bendahara, mungkin masih bisa lah, bendahara pengurus gitu ya. Nah, ini di pengendalian internal, karena kita melihat di ini pengendalian internal ini dia bisa memitigasi dari mulai risiko operasional, risiko kepatuhan, ya, risiko hukum, risiko pembiayaan, itu mereka sangat bisa mengamati gitu ya. Jadi di tempat kami itu internal auditor melakukan proses 3 audit ya, audit on desk, on system, sama on the spot. Dan banyak di on the spot ini yang kita sering ketemu kasus-kasus itu ya ketika dilakukan pengawasan
on the spot gitu ya. Nah, jadi pengendalian internal di sini salah satunya adalah internal auditor gitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada pengukuran resikonya, ada resiko yang kontrol sistem ini juga dilakukan oleh peran-peran kabak, manajer cabang gitu ya. Nah, itu memang dia harus tetap melakukan pengandalian dan memantau gitu ya, mengawasi jalannya operasi di kantornya gitu ya. Nah, ini adalah sebagai sistem kontrol yang harus kita bangun di BMT gitu ya. Cuman tadi ya saya bilang bahwa ini kadangkala jarang dilakukan oleh BMT. Kemudian yang kedua adalah manajemen pendanaan. Nah, manajemen pendanaan di sini lebih banyak kepada aspek-aspek risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko reputasi gitu ya. Nah, kemudian di manajemen SDI inilah yang saya bilang tadi, ini banyak kepada aspek-aspek risiko operasional dan risiko strategik. Jadi dia nanti yang di inherent risk ya, risiko inherent atau risiko yang melekat pada aktivitas itulah dikontrol lewat manajemen SDI gitu ya, karena di aktivitas-aktivitas itu sangat tergantung dari orangnya gitu ya. Kayak misalnya risiko pembiayaan tadi dibahas oleh Pak Adi juga, kemampuan analisa itu sangat tergantung dari SDI-nya gitu ya. Kemudian kemampuan untuk menaksir jaminan itu juga dari SDI-nya gitu ya. Nah, cuman kalau di likuiditas itu adalah manajemen pendanaannya, bukan SDI-nya tadi ya, bukan melekat pada kegiatannya, tapi dia melekat pada manajemen dananya gitu ya, manajemen dananya. Nah, ini yang perbedaan antara manajemen, kalau yang dua ini adalah sistem, yang satu adalah sistemnya pendanaannya, kemudian SDI ini adalah inherent risk-nya, pengendalian internal dua-duanya gitu ya, yang inherent dan yang kontrol sistemnya gitu. Nah, jadi aspek ini yang mesti harus diperhatikan di BMT seharusnya ya, melakukan tiga aspek ini. Nah, kemudian untuk resiko di pengendalian internal ada 5 fungsi yang kita jalankan ya. General audit ini untuk audit laporan, operasional audit untuk efisiensi dan efektivitas layanan. Jadi internal audit juga melakukan pengawasan terhadap program kerja dan pencapaian kerja dari KPI masing-masing unit gitu ya. Dan ini disampaikan sebagai rekomendasi saja ya. Kemudian compliant audit, investigasi, dan manajemen service. Manajemen service melakukan pendidikan materi terhadap audit. Makanya kemudian ada namanya audit internal atau monitoring and audit analysis. Nah, kemudian yang kedua ada manajemen pendanaan. Nah, ini untuk mengantisipasi atau memitigasi resiko-resiko likuiditas tadi. Gitu. Nah, kita melihat bahwa resiko likuiditas ini cukup besar ya pengaruhnya di operasi, makanya tadi ada masuk pembiayaan, likuiditas, operasional, dan strategik gitu. Maka manajemen pendanaan ini penting. Makanya di BMT Beringharjo namanya treasury ya, treasury and finance ya, treasury and finance. Jadi dia mengelola dana gitu ya, mengelola dana bagaimana ketika kurang, bagaimana ngumpulin, ketika lebih bagaimana ngelempar gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan kalau kami memitigasinya dengan 3 metode ini, konservatif, moderat, dan agresif. Ya, kebijakan penghimpunan. Jadi kalau bagian treasury inilah yang mengatur kalau misalnya memang dananya jangka pendek ya untuk pembiayaan jangka pendek ya konservatif gitu ya. Bahkan jangka panjang kita gunakan untuk jangka pendek. Kemudian moderat ini ya kita coba untuk samakan ya, ada matching principle, dana yang jangka pendek ya jangka pendek, jangka panjang. Tapi kadang-kala juga kita menggunakan metode agresif ya, jangka panjang, kebutuhan jangka panjang dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek. Tapi ini agresif sekarang sudah agak jarang, kita membatasi paling 2 tahun, 3 tahun ya. Ada pembiayaan rumah gitu ya, BMT Beringharjo misalnya, itu perhitungannya dengan komposisi capital ya, dengan komposisi modal ya, tidak dengan komposisi simpanan berjangka atau simpanan wadiah gitu ya. Dan terakhir di pengelolaan SDI kita menggunakan 6 step ya, 6 step. Jadi SDI memang khusus kita punya HRD sendiri gitu ya, karena dia sangat terkait dengan inherent risk tadi gitu ya. Jadi benar-benar harus digembleng gitu ya, SDM-nya dan di developing ya
karirnya, rewarding-nya juga kemudian diperhatikan, jadi untuk mengantisipasi resiko-resiko muncul yang akibat dari kekurangan bonus, misalnya kekurangan gaji dan sebagainya, gitu ya, sampai dengan di maintaining employee relation management systemnya. Jadi bagaimana mereka melakukan proses coaching ya, kemudian memanggil untuk penyelesaian masalah-masalah terkait dengan target dan sebagainya, itu memang benar-benar dikelola dalam satu konsep namanya Change Process Human Resources Management System. Gitu. Nah, inilah yang selama ini diterapkan oleh kami gitu dalam aspek-aspek resiko yang kita hadapi dan kemudian dibangun bersama untuk bisa menyelesaikan resiko-resiko tersebut dan mengurangi ya potensi munculnya ancaman-ancaman itu. Gitu kurang lebih penyampaian dari saya. Nanti mungkin berikutnya kita akan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.